perkenalkan nama saya Safira Jayanti dengan NPM 21149 dari Universitas 17 Agustus 1945, jurusan Hukum kelas 02 pagi. Saya telah membuat ulangan tengah semester dengan mata kuliah Hukum Internasional yang diberi oleh Ibu Haji Siti Aisyah SPD SH MM MH yang berjudul Hukum Ekonomi Internasional. Nah, yang pertama saya akan membahas definisi hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional merupakan cabang hukum yang membahas aspek komersial atau privat yang mengkaji semua fenomena ekonomi internasional termasuk investasi, moneter, pembangunan, bahkan aspek lingkungan dan perburuan. Nah, materi selanjutnya adalah cabang-cabang dari hukum ekonomi internasional. Yang pertama ada hukum komersial internasional. Bidang hukum ini mengatur transaksi oleh para pihak swasta, yaitu aturan-aturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum perdata dan aspek-aspek perdata. Nah, yang kedua ada hukum pembangunan ekonomi internasional. Pendekatan terhadap bidang ini lebih menekankan kepada pendekatan politis dan sosiologis. Yang ketiga ada hukum pembangunan internasional. Lahirnya bidang baru ini sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional dalam bentuk pengaturan-pengaturan yang semakin kompleks. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi internasional. Kaidah dasar tersebut pada pokoknya mengacu kepada dua prinsip kebebasan, yakni kebebasan komunikasi dan kebebasan berdagang. Prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional. Yang pertama ada kebebasan berkomunikasi. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapapun, termasuk kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara guna melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional seperti navigasi, kebebasan transit, kebebasan melakukan perjalanan melalui darat, kereta api, atau pengangkutan udara. Nah, yang kedua ada kebebasan berdagang. Setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimanapun di dunia ini. Nah, yang ketiga ada arti dan penafsiran kebebasan berdagang. Perkembangan cukup penting sehubungan dengan penafsiran mengenai arti prinsip kebebasan berdagang dalam hukum penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber hukum internasional. Barangkali salah satu cara untuk menemukan definisi yang paling baik tentang apakah hukum internasional itu adalah dengan jalan melihat sumber-sumber hukum internasional. Definisi klasik hukum internasional dapat ditemukan pada pasal 38 Statula The International Court of Justice atau yang biasa disebut dengan ICJ, yang memberikan 4 buah sumber hukum internasional yang diakui oleh ICJ. Keempat sumber itu adalah yang pertama ada perjanjian internasional baik umum maupun khusus yang memuat aturan-aturan yang diakui oleh negara-negara peserta. Yang kedua ada kebiasaan internasional sebagai suatu bukti praktek-praktek umum yang diterima dan dilakukan oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat internasional. Yang keempat, ini adalah yang terakhir, yaitu putusan-putusan hukum, putusan-putusan hakim, dan pendapat sarjana, para ahli, dan para pakar pada bidang-bidang yang relevan dalam hukum internasional. Nah, materi yang terakhir adalah perjanjian dan hukum ekonomi internasional. Sebagaimana disebutkan terdahulu, sumber hukum ekonomi internasional yang paling penting adalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, dan bisa saja berkaitan dengan persoalan-persoalan apapun juga. Perjanjian merupakan basis dari kesepakatan internasional antara negara-negara yang mengikat para pihak tersebut menurut hukum
hukum internasional. Format perjanjian bukanlah hal yang penting. Ketika negara-negara itu membuat perjanjian tertentu, maka mereka akan melaksanakan perjanjian itu sebagai hal yang mengikat secara hukum internasional. Tunduknya suatu negara terhadap suatu perjanjian adalah merupakan tindakan sukarela dan tentunya akan mengurangi kebebasan kekuasaan dari suatu negara itu yang untuk bertindak dalam hal tertentu. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah terlihat jelas bahwa perjanjian internasional merupakan sumber utama dan terpenting. Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum berguna untuk mengetahui di mana kita dapat menemukan hukum tersebut, karena dengan keberadaan sumber-sumber hukum kita dapat melihat jelas apa saja hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari suatu tindakan, baik itu berbuat maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, sebelum ditutup, saya akan menyampaikan ajakan teman-teman untuk berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945. Kelebihannya berkuliah di UNTAK adalah yang pertama, kami itu ada banyak kelas. Bisa kelas pagi, kelas siang, kelas sore, dan kelas malam. Jadi untuk kalian yang mau kuliah sambil kerja itu juga bisa. Nah, UNTAK ini terkenal dengan hukumnya. Jadi hukum ini adalah jurusan yang paling lama yang ada di UNTAK. Jadi untuk kalian yang mau masuk UNTAK, silahkan daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.